Peradaban global dan tanggung jawab universal bergantung pada dialog bermakna di antara agama-agama di dunia, seperti antara Buddha dan Islam. Dialog semacam ini bisa terjadi pada tingkat pemuka agama maupun masyarakat umum. Selain itu, dialog juga bisa dilakukan pada tingkat yang bersifat umum maupun perincian khusus yang tercatat dengan baik. Akan tetapi, pemuka dan pengikut agama Buddha maupun Islam di masa lalu telah begitu abai akan keyakinan satu sama lain. Keadaan ini perlahan-lahan telah berubah di masa kini, tetapi masih membutuhkan usaha yang lebih besar. Dalam konteks ini, internet menjadi media yang semakin bernilai dalam menyebarkan informasi dan berdialog, terutama di antara masyarakat. Dan terutama lagi di antara orang muda. Namun, pengguna internet dihadapkan pada kesulitan dalam menemukan sumber informasi yang terpercaya. Dan tidak memihak di tengah lautan informasi yang kadang saling bertentangan. Dalam menghadapi tantangan ini, rangkuman mengenai kemiripan di antara ajaran Sufi dan Buddha adalah pilihan yang tepat terkait hal-hal yang bersifat umum. Tetapi tetap perlu dilengkapi dengan uraian terperinci tentang kasus-kasus khusus untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai contoh, peradaban Buddha dan Islam di Asia Tengah telah saling bersinggungan selama lebih dari 1000 tahun. Dan pada kurun waktu tersebut ajaran Sufi telah berkembang dan menyebar di dunia Islam. Akan tetapi, fakta bahwa ajaran Sufi dan Buddha berkenaan dengan persoalan-persoalan yang serupa dan tidak mengarah pada kesimpulan bahwa salah satunya pasti memengaruhi. Namun, ini tidak mengurangi kemungkinan bahwa gagasan-gagasan tertentu bisa dipinjam oleh agama tertentu dari agama yang lain. Tapi, pernyataan mengenai peminjaman semacam itu perlu digambarkan dengan tepat dan terperinci supaya bisa dipercaya. Bagaimanapun juga, ajaran Sufi dan Buddha memiliki sejarah yang sangat panjang, cakupan geografis yang sangat luas, dan keberagaman aliran dan guru. Contohnya, Abu Yazid Bustami yang mengenalkan konsep fana dan huta ke dalam ajaran Sufi karena pengaruh gurunya yaitu Abu Ali Al-Sindi. Fana berarti berhenti mengada hancur leburnya ego diri dalam proses menyatu dengan Allah, dan huta berarti tipuan atau muslihat, sebagai gambaran dari dunia kebendaan. Dalam Hindu and Muslim Mystics karya Robert Charles Zeihner, secara meyakinkan berpendapat bahwa Al-Sindi, yang telah pindah dari agama lain, kemungkinan besar mengambil konsep fana dari Chandogya Upanishad dan konsep huta dari Svetasvatara Upanishad, sebagaimana ditafsirkan oleh pendiri Advaita Vedanta, yaitu Shankara pada tahun 788 sampai 820 Masehi. Yang menyatakan bahwa dunia lahir itu serupa, kendati tidak sama, dengan maya dan ilusi. Kecil kemungkinan bahwa rumusan-rumusan tersebut berperan dalam perkembangan pemikiran Sufi. Di sisi lain, kita bisa menemukan contoh-contoh peminjaman cerita dari ajaran Buddha ke dalam ajaran Sufi. Misalnya perumpamaan tentang sekelompok orang buta yang menggambarkan seekor gajah secara berbeda-beda. Karena masing-masing memegang bagian yang berlainan dari tubuh hewan tersebut, masuk ke dalam ajaran Sufi melalui tulisan cendekiawan Persia yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali yang merupakan pendukung sikap keraguan dan skeptisisme filosofis. Menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan betapa para agamawan Islam hanya memiliki penggalan kebenaran saja. Sedangkan Buddha menggunakannya dalam sutta aliran-aliran Tan Buddha untuk menunjukkan kesia-siaan para filsuf Tan Buddha yang saling memperbantahkan pandangan mereka. Pengaruh lain ajaran Buddha terhadap ajaran Sufi terdapat dalam laku upacara, khususnya selama kekuasaan Mongol Ilhan di Iran. 5 dari 6 pemimpin Ilhan adalah pengikut agama Buddha Tibet, kecuali Ahmad Teguder yang berkuasa pada tahun 1282 sampai 1284 Masehi. Ilhan ke-6, yaitu Ghazan yang berkuasa pada tahun 1295 sampai 1304 Masehi, masuk ke Islam atas bimbingan guru Sufi Syiah yaitu Sar ad-Din Ibrahim. Sejak saat itu, berkembangnya pemujaan terhadap makam para orang kudus Sufi mungkin dipengaruhi oleh pemujaan umat Buddha terhadap bangunan stupa. Hal-hal yang dipinjam dari ajaran Buddha ke dalam Islam tidak terbatas pada ajaran Sufi saja. Untuk hal ini, manisme agama besar lainnya di Asia Tengah, sering menjadi jembatannya. Satu contoh yang mungkin adalah catatan kehidupan lampau Buddha sebagai seorang bodhisatwa, yang dikenal dalam sumber-sumber Kristen abad pertengahan sebagai Barlaam dan Josaphat.
Banyak diketahui bahwa versi Sogdiamani atas catatan-catatan ini ditulis sebelum kemunculan pertamanya dalam bahasa Arab sebagai kitab Dilawar dan Yudasaf, yang disusun oleh Aban al-Lahiki pada tahun 750–815 Masehi di Baghdad. Versi Islam ini memasukkan bagian-bagian dari catatan berbahasa Arab tentang kehidupan-kehidupan lampau Sang Buddha, kitab Buddha yaitu Alkitab Al-Bud, yang juga ditulis pada masa itu, berdasarkan terjemahan bahasa Arab dari dua naskah Sanskerta. Tasbih catatan kehidupan lampau dan karya Ashfagosha yang berjudul Perbuatan-Perbuatan Sang Buddha. Karena naskah al-Lahiki tidak lagi tersedia, menjadi tidak jelas berapa banyak bahan yang juga ia masukkan ke dalamnya dari sumber-sumber ajaran Mani. Kalaupun memang ada, kemungkinan besar itu mendapat pengaruh dari dialog antara cendekiawan Buddha dan Muslim Mani yang terjadi pada masa itu di dalam kerajaan Abbasiyah. Selain itu, ajaran Buddha yang dipinjam ke dalam peradaban Islam tidak terbatas pada wilayah agama atau sastra saja, tapi juga pengobatan. Keluarga Barmakiyah memainkan peranan penting di dalam perkembangan ini. Perdana Menteri selama kekuasaan Khalifah Abbasiyah keempat Harun al-Rasyid yang berkuasa pada tahun 786–809 Masehi adalah Yahya ibnu Barmak, yaitu cucu Muslim dari salah satu kepala wihara Nafa di Balkh dari Afghanistan. Meskipun pada saat itu cendekiawan Buddha telah hadir di rumah pengetahuan di Baghdad, Yahya tetap mengundang lebih banyak cendekiawan Buddha, terutama dari Kashmir. Akan tetapi, tidak ada naskah filsafat Buddha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atas dukungan Yahya. Alih-alih, perhatiannya adalah penerjemahan naskah pengobatan Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Arab, terutama Samudera Pencapaian karya Ravi Gupta. Bagaimanapun juga, persoalan yang lebih pelik dari peminjaman ajaran agama, sastra, dan ilmu adalah salah satu persoalan etika bersama sebagai dasar bagi peradaban global dan tanggung jawab universal. Sebagai contoh, Sudan, Pakistan, Iran, dan Arab Saudi mengkritik Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditandatangani di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 karena tidak memasukkan nilai-nilai agama dan budaya non-Barat. Keberatan mereka bermuara pada lahirnya Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang ditandatangani pada 1990 oleh para menteri dari 48 negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Kesepakatan ini hanya mengakui hak asasi manusia yang sesuai dengan hukum Islam dan syariah. Sebagai cara menilik semangat syariah, ajaran Sufi menekankan tarekat, jalan laku mistis yang berujung pada hakikat dan kebenaran sejati. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak menganggap bahwa karena ajaran Sufi menghindari fundamentalisme, ia dapat menjadi jembatan antara Islam dan Buddha untuk ranah etika. Beragam aliran Sufi mungkin hadir di banyak negara Islam saat ini, tetapi fakta bahwa semua negara Islam menandatangani Deklarasi Kairo, yang menandakan bahwa dasar etika apapun bagi peradaban global ataupun tanggung jawab universal perlu menyertakan hukum syariah. Oleh karena itu, sebagai dasar untuk dialog lebih lanjut dalam merumuskan etika semacam itu, penting untuk menelaah dan menemukanali secara teliti pokok-pokok etika yang sama-sama dimiliki agama-agama di dunia, termasuk oleh sistem yang sekuler. Boleh jadi, memang ajaran Sufi dapat menjembatani ketertarikan umat Buddha dan Muslim untuk saling belajar. Akan tetapi, dalam menemukan pokok-pokok bersama di antara dua agama ini, penekanan pada mistisisme tidak akan membantu. Karena mistisisme adalah istilah teknis yang terutama digunakan dalam sistem keyakinan akan Tuhan sebagai cara untuk mencapai semacam persatuan gaib dengan Tuhan. Istilah semacam ini tidak relevan bagi agama Buddha. Yang lebih relevan adalah pentingnya guru rohani dan cara-cara meditasi. Seperti cara tertentu untuk mengembangkan rasa kasih, latihan pernapasan, pengulangan mantra dan zikir, serta pembayangan. Namun, topik-topik seperti ini mungkin akan menarik dan relevan bagi sebagian kecil umat Buddha dan Muslim saja, dan tidak bagi kalangan umat tradisional di kedua agama. Dengan demikian, selain informasi dan kajian perbandingan terkait Buddha dan Islam yang tersedia baik secara cetak maupun daring, liputan media yang luas tentang kegiatan lintas iman yang diadakan para pemuka agama. Bukan hanya dua agama ini, tetapi sebanyak mungkin agama akan dapat memberikan pengaruh lebih besar dalam usaha membangun kerukunan agama, peradaban global, dan tanggung jawab universal. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.